Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasih dan saya hormati Tuya Janggamangu, Tuya Purbawa, ini Kalimbi juga semua. Kalau ngomong satu-satu sebentar Kalimbi semua. Yang saya hormati saya kasih Ayah Pendeta. Yang saya hormati saya kasih tante saya Talora Manis Bangun Tante, ini anggota DPR satu-satunya wanita yang diberikan kesempatan oleh Tuhan melalui Partai PAN. Itu pun tidak terlepas dari campur tangan Tuhan melalui tangan Bapak Christopher Praing. Christopher Praing yang pegang PAN belum tentu juga keluarga ikut di dalam situ. Ini saya kasih contoh satu hal saya di politik. Yang saya kasih dan saya hormati kita semua, keluarga saya, keluarga besar di sini, adik Dedi yang mewakili kita semua, bab mama semua. Saya tidak omong satu, tapi itu cium dari ujung ke ujung, jangan lunas. Kalau saya tidak omong satu persatu tidak ada yang kecewa. Di sini sebentar kita omong ada Bapak Guru yang ajar saya supaya tahu omong seperti ini. Terima kasih atas jasanya Bapak Guru. Mudah-mudahan saya jadi nanti Pak Kris jadi, itu kebanggaan untuk seorang guru. Teman-teman semua panitia, kita semua teman-teman Panwaslu, teman-teman keamanan, terima kasih telah mendampingi kami dari pagi sampai dengan malam hari ini. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan dulu untuk penyelenggaraan kali ini. Kita jalan pulang tadi juga aman, semua aman. Ini bukti bahwa kita semakin dewasa dalam berpolitik, dan kita yang orang hebat 6 orang ini juga mampu memberikan pembelajaran politik pada momen hari ini. Saya cerita tidak mungkin banyak dan bukan cerita kampanye di sini. Kalau omong tadi yang didahului bahwa di sini ada 2 kader terbaik, Umbuyon dan Ferry, mata airnya 1. Tinggal cari saya mana yang arusnya lebih kencang, di situ sudah titip itu pesan begitu. Saya kalau saya omong nanti saya seolah-olah saya lebih dari Umbuyon. Ini ada live, nanti dia nonton kakak Ferry ini kenapa dia bilang. Tapi kalau saya juga tidak omong, juga saya tidak promosi, masyarakat keluarga juga tidak tahu alasan kenapa harus memilih Kisahhati. Itu kan harus tahu juga begitu. Saya sudah dari panggung ke panggung, dari cara omong semua saya tidak pernah kasih jelek satu-satu. Kalau saya dengar juga dorong omong, saya juga maklumi. Itulah kekurangannya saya juga, karena bukan orang lain di sebelah begitu. Ada Samtuya di sini, saya tidak mau omong. Dan saya tidak mau pilih karena alasan bahwa saya tidak suka dengan Umbuyon baru saya pilih Ferry. Tidak, saya tidak suka Ferry baru saya pilih Yon. Saya tidak mau. Saya pilih Ferry karena saya yakin bahwa kalau Tuhan berkenan, dia punya pikiran, dia punya jalan hatinya, dia punya tindakan bisa menggambarkan kita keluarga. Saya pikul nama keluarga juga, sehingga cara orasi politik saya, cara memanfaatkan kesempatan saya jaga juga. Lagi dah kalian bedanya kalau saya asal-asal saya di atas panggung, ya toh. Saya juga ponanya Semtuya Koster juga ini, ponanya Amneana, Tuya Amnurui di sana, dorang pengusaha-pengusaha di belakang semua. Tapi hari ini saya mau cerita, saya mau kasih tahu peluang ke depan kalau Tuhan berkenan. Terus kita ngomong yang lain-lain. Apa yang disampaikan Adi Dedi tadi? Bagaimana menciptakan lapangan kerja? Bagaimana pemerintah bisa melihat saudara-saudara kita yang ada di Kanjonga, di Marada sini, di Prawora, seputaran keluarga besar di sini. Kita harus mulai dari potensi kita apa di sini. Kalau saya sini cerita tentang hal-hal lain pasti tidak nyambung. Di sini sebab mama semua kita dibesarkan mulai dari itu Prawora ini. Prawora ini Pak Pendeta, itu tempatnya Wora sudah, yang kasih warna ini. Begitu. Tapi kita hampir sudah terlihat Wora lagi di atas begitu. Om Cai kalau sofa lain dengan serata semua di atas. Ya toh? Tapi kita omong ini tentang ada potensi besar di sini. Dikaitkan dengan nanti rencana ke depan. Sumba Timur itu masa depan pariwisata. Bali masa lalu, hari ini adalah Labuan Bajo. Dan untuk perkembangan pariwisata, perkembangan dunia itu tidak bisa kita tahan globalnya. Dan global itu yang membawa transportasi ekonomi, transportasi uang itu ada di pesawat pariwisata, ada di kapal pariwisata, ada di box-box pariwisata, ada di kunjungan-kunjungan yang datang. Kalau untuk inovasi pemerintah, kita sudah harus angkat topi, berikan penghormatan. Di zaman Bapak Christopher Praing, kita mendapat penghargaan inovasi kita terhadap menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan. Tapi kita juga harus memiliki inovasi juga ke depan kalau Tuhan berkenan, dan kreativitas. Melalui, nanti lihat di YouTube, ekonomi kreatif itu. Pak Ded, ekonomi kreatif itu bagaimana kita memanfaatkan potensi-potensi. Saya mungkin di antara calon semua,
Saya mungkin paling tahu ini rumah per rumah. Contoh misalnya, di bapaknya saya punya angpuluh kola di sebelah sana. Biar dong di sebelah tetap saya sebut. Di situ tuh ya di situ. Dia mengukir, dia punya skill ukir. Mama ayah itu ya, atau mama ayah kau nyuma? Mama ayah nyuna. Ah, mama ayah nyuna. Lagi gitu, pada yang tahu mana nyuta. Dia ada mama. Di situ ukir itu dari tulang untuk bisa buat mamuli. Tapi coba bapak mama bayangkan, saya sering duduk di situ. Hanya saya kan tidak mau pakai ini alasan. Kalau saya pikir situ bisa juga berubah dukungan, tapi tidak. Saya mau rubah itu dukungan ke mana? Ke Yon itu Ferry juga. Kalau sudah ke saya, Om Yon biar sudah ikhlas sudah. Namanya kita adik kakak begitu ya toh. Nah, saya duduk di situ, saya lihat Pak Pendeta buat itu pakai manual, pakai gergaji biasa, amplasnya lama, kas kuningnya pakai kunyit lama sekali. Tapi kalau kita lihat di Bali, kita pemerintah fasilitasi, kita pemerintah ajar, kita pemerintah buka lapangan untuk anak-anak muda kita bikin ukir itu, pasti barang itu bisa jadi. Tulang-tulang tiap hari berserakan, tapi tidak diolah. Kalau ada yang olah itu, ada yang fasilitasi itu, ada yang latih skill anak-anak muda ke lapangan pekerjaan. Itu sudah tempat kita matawai pataku yang kita bilang sumber penghasilan kita. Di situ sudah tempatnya. Tentang tenun, betul sudah tenun kita diakui. Cuman kalau yang begini sudah harganya lumayan, begitu. Iya toh. Sedangkan yang datang kunjung di Sumba Timur itu ekonominya menengah ke bawah. Kalau orang kaya datang di Indonesia, dong keliling luar negeri. Kalau orang ekonomi sedang-sedang keliling yang sudah matang, yang sudah infrastrukturnya siap, paling kurang Labuan Bajo tidak Raja Ampat. Tapi kalau kita siapkan diri kita, siapkan generasi muda kita, masyarakat, mama kita bisa ajar mereka untuk tenun yang lebih kecil. Tapi kita harus duduk diskusi juga. Dinas-dinas terkait, kepala dinas perindak, perindustrian, perdagangan. Kebetulan beliau ada di sini, selingkungan sini. Kita ajak mereka duduk dulu dengan masyarakat. Duduk dengan masyarakat. Bahas dulu, belum pernah ada di zaman ini. Saya ngomong dari dulu, tidak ada yang berpikir Padet. Bagaimana pemerintah duduk dengan masyarakatnya untuk melepas masyarakatnya berdiskusi tentang apa yang ingin dia lakukan. Bagaimana dia melakukan, apa yang dia kurang. Belum, kita selalu merancangkan dari atas. Ya toh ayah pendeta, apa yang ada yang kita rancangkan itu baru kita bangun di daerah. Saya bisik sama saya punya Tuya, kalian binajutan dabah Pak Kris Prai, Tuya, saya pasti bantu Tuya. Berikan juga ruang saya. Beliau bisik saya, Ombo, sepanjang untuk masyarakat banyak, kasih masukan saya. Saya butuh itu juga. Makanya saya ambil nyumu, bukan saya ambil orang lain. Oh itu hokinya FR di situ. Banyak juga yang mau. Ya toh? Ini kuda calon juara ini Bapak Roy. Joki mana yang tidak mau tunggang buang mamu? Pasti semua ringgit juga, ya toh? Nah, hanya itu lagi. Semua orang boleh terpanggil Wanana Pulu, tapi mungkin kali ini Franky Rangamani yang terpilih mendampingi buang mamu, kan begitu. Kita kembali ke konteks persoalan. Dan kita kalau kita biarkan saudara kita terus begini, Pak Pandita, Ibu Dewan, kita biarkan terus begini, kita akan kalah, pasti kita akan bergeser terus. Dan pokok apunya kita turun sana dari Ububai sana, datang sini pindah-pindah, dawaka pindah-pindah supaya dekat di pusat kota. Tapi karena pemerintah kita semua tidak mau bertahan hidup bersama untuk bersaing dengan keadaan, kita akan pinggir mundur-mundur. Mulai dari Karaha Luku, sebentar Karaha Tebing, pindah terus geser, terakhir kita pindah ketemu di Nggongi lagi sana yang jauh. Sedangkan keluarga dari Nggongi sudah repot mau transportasi, ada rumah di Nggongi, ada juga rumah di Wengapu gitu. Coba kita pikir baik-baik. Saya juga bilang ini tidak mungkin kita selesaikan, tapi paling tidak ada ruang diskusi kita. Kenapa ekonomi ini tidak bergerak? Saya juga tidak mau hanya kita kejar jabatan saja, ganti pemimpin mungkin kalau Tuhan berkenan KPFR, tapi tidak ganti kehidupan masyarakat. Berapa kuat juga kita jadi bupati, jadi apapun kita. Tidak mungkin saya mampu atau PKKP pun atau siapapun dia mampu untuk membantu secara personal kita satu persatu, tidak bisa. Tidak akan ada orang yang mampu. Tapi di dalam kepemimpinan itulah kita mengambil kebijakan-kebijakan yang bisa menyentuh bagaimana masyarakat bisa bertumbuh secara ekonominya dari penghasilan kelompok
keluarga di dalam situ. Di sini ada arsop di sini, ya toh. Satu kali kasih selesai ini tidak gampang. Sekitar 3 bulan, itu pun kalau kita rajin pergi apa yang pintal, kita kan apa pajaing apa pajau, kita kasih minta tolong ini tolong ini. Kenapa kita tidak atur? Kita tidak latih masyarakat supaya nilai produksinya lebih kita tekan, harga jualnya lebih kita bisa terjangkau. Kita harus mengerti pasarnya. Bagaimana pemasaran itu bisa terjadi? Ya, dengan kemampuan kita latih anak-anak juga untuk memanfaatkan teknologi dan informasi. Kita belum lihat ada Facebook yang menawarkan kain, menawarkan hasil kerajinan tangan, hasil lain-lain, belum ada. Kenapa itu tidak ada? Tidak salah masyarakat. Di situ sebenarnya pemerintah harus hadir. Dinas, kelurah, kepala desa, camat, tidak bisa hanya diam-diam di kantor saja, hanya menyelesaikan proses administrasi biasa, tidak bisa. Dia harus tahu apa yang menjadi pergumulan rakyatnya, apa yang menjadi pergumulan masyarakat. Di Wanggas ini pelurah harus tahu berapa keluarga yang bekerja di tenun ikat, berapa masyarakat anak muda yang potensinya apa. Begitu baru dia membangun komunikasi dengan dinas, dengan pemimpinnya. Kalau dinas tidak mau, lapor kami, itu gunanya kami. Jangan dia tidak mau, dia mau melawan kita tendes sudah. Kita tendes bukan untuk kepentingan apa, tendes supaya dia tahu fungsi dan tugasnya sebagai dinas. Dinas koperasi harus setiap tahun apa hasilnya dari koperasi. Karena kalau hanya bagi modal terus, pada yang japuna. Pada yang japu. Terakhir kita gulung tikar. Kenapa? Masyarakat tidak salah. Dalam teori pemerintahan, masyarakat tidak bisa masalahkan. Kenapa? Masyarakat adalah objek. Bagaimana pemimpin atau pemerintahan itu hadir di sana. Saya kasih tahu, saya buka rahasia apa yang disampaikan Bapak Pendeta Yosua tadi tentang jalan di sana. Kenapa saya berani sebagai staf saya, bukan saya yang mengambil keputusan. Saya bilang kenapa, ayah tolong pendekatan kepada Pak Bupati. Saya tahu salah satu karakter dari Pak Chris Praeng. Beliau kalau untuk kepentingan banyak, orang gengsi, orang tidak mundur, orang komitmen, dia akan pasang badan. Itu salah satu keuntungan kita. Jadi kalau kita memberikan dorongan, dukungan, terus kemudian ada persoalan di masyarakat, kita catat. Saya catat juga. Saya bilang tuh ya, saya catat juga. Di HP saya catat. Memang tidak mungkin kita selesaikan, tapi kita harus memulai. Kalau kita tidak pernah mulai, kita tidak pernah akan maju. Tidak pernah. Saya punya mama semua, tidak pernah. Tidak akan kita maju. Terus saja. Kita setiap tahun hanya cerita. Nyom dabokumu amang tunanu, dia bilang. Ini cerita dari dulu, dia dulu sampai sekarang. Saya sudah dengar cerita dari dulu. Sampai saya umur 47 tahun, kita makin terdegradasi. Semakin sulit kita cari. Yang ada di Wanggas ini, baru sebagian saya. Ada saya punya om, keluarga juga dari mantan kadis pertambangan dari kiri tanah. Kita semua keluarga sih. 1-2 saya kita yang bisa naik ke level kepala dinas. Kenapa? Kita tidak bisa bersaing. Karena kita tidak mau bersaing. Padahal kita punya potensi besar. Coba kita bersatu, ada fasilitas. Setiap expo kemarin saya kaget dari Kang Eti itu ada yang sudah bisa rakit tenunan. Kita bisa undang bola hapa begini. Tapi hanya dari dulu, dari saya kecil sampai besar hanya bola hapa terus yang kita bisa. Kenapa kita tidak bisa buat kipas? Tidak bisa buat topi, tidak bisa buat tas kecil yang digantung untuk kita jalan. Itu nanti orang tanya bagaimana pasarnya. Pasarnya kita pikir bersama bagaimana pemerintah memfasilitasi. Contoh, kalau ada kegiatan pemerintah, contoh saya bilang, kalau ada kegiatan pemerintah, kita mau siapkan, ATK, alat tulis kantor, kita siapkan. Tapi harus diisi di kantong-kantong yang kita manfaatkan apa yang masyarakat produksi. Di daerah lain yang sudah maju dan berkembang, macam Banyuwangi, nanti lihat daripada Bapak nonton Facebook, saya kira tidak terlalu bermanfaat lagi akhir-akhir ini. Kan terlalu banyak yang kekolol, omong kosong banyak, semua cerita hebat, kekolol angah. Tidak terlalu bermanfaat untuk hal yang produktif. Kita nonton YouTube, kita lihat daerah yang sudah maju. Di Banyuwangi tidak ada kayu yang terbuang sembarang, tidak ada kayu yang dibakar sembarang. Kayu sepotong dorang dorang buat karena alatnya ada sampai 5 menit
tante telur manis. Tidak sampai 5, karena alatnya lengkap dong buat jadi centong nasi. Halnya tetakeya, oh nah hamu ya nah, halimu hamu. Padahal sebenarnya bisa. Tapi siapa yang berbuat itu? Tidak ada. Maksud saya cerita hal-hal sederhana ini supaya kita lebih memahami bahwa kita tidak kurang apa-apa untuk membangun ini daerah. Hanya bagaimana kita menempatkan posisi kita, baik pemerintah, baik masyarakat. Soal permodalan bukan baru. Dari zaman-zaman sebelum kita sudah ada permodalan. Tapi yang paling penting kita harus ajar juga masyarakat manajemen tentang permodalan, tentang koperasi, apa yang dibiksa. Saya omong begini saya sudah lakukan, walaupun kecil. Mungkin bisa di Kokur sana, Amanawak, di Kokur di sana, ditamunya Noldi di sana. Ini punya keluarga sini, Boku Tunggu punya saudara di sana. Itu sepupunya saya semua, kerja sawah puluhan tahun dari Tuya Halingging, Tuya semua, tapi tidak maju-maju hidup. Saya pergi ke sana sejak hampir 13 tahun lalu. Setiap kerja sawah, kita ada 13 hektar di sana, kita bagi 5 orang. Kerja saya yang tanggung semua dengan solar. Tapi ingat, setiap ada hasil, potong 5 juta, kita sama-sama untuk arisan. Sudah jalan sekitar 5 tahun. Pas dong dapat arisan, dong ke sekolah anak, beli oto, bangun rumah tembok, orang sudah hidup baik. Karena saya ajarkan itu. Dan saya mau juga hal-hal seperti ini kita tularkan. Karena kalau kita cerita yang lebih tinggi-tinggi, kita hidup ini Nitunda, Rubawa, Bayam, dan Kangkung. Kenapa kita tidak adakan itu? Kita pemerintah hadir walaupun kita berkeluarga. Tadi Adi Dedi bilang tegas, iya, kita harus tegas sudah kepada siapapun untuk dan perubahan dia. Kalau kita hanya omong perubahan, kita tidak lakukan tindakan dan kita tidak pernah mulai, tidak akan terjadi itu mimpi yang kita mulai. Kalau kita semua tunggu juga lengkap, saya juga tunggu semua sudah laku ini, sudah punya semua, saya tidak akan maju untuk mendampingi Pak Christopher Pry. Dan saya mungkin tidak bisa melihat kemenangan kalau Tuhan berikan tanggal 27. Karena saya tidak mau berani untuk mulai. Tapi karena saya sudah mulai, saya coba berpikir, kenapa kehadiran kita kalau Tuhan berkenan, kita tidak bisa memberikan manfaat. Soal jalan dan infrastruktur, saya tidak usah omong, saya tidak mau janji, begitu. Tapi saya tahu caranya, karena saya sudah 24 tahun kerja begitu. Dan saya punya pengalaman itu, jadi kalau Samtuya mantan su pensiun, kalau saya baru kepala dinas, saya tipu Samtuya mantan, tidak bisa, beliau su pensiun dari kepala dinas. Jadi sebentar tanya tuh yang mantan, betul tidak yang saya omong ini. Dan saya punya catatan juga terhadap pekerjaan saya di pemerintahan ini. Kenapa? Karena saya pikul nama dan keluarga besar di Wangga di sini. Itu yang saya pikir juga, selain nama orang tua, nama keluarga saya malu juga. Kalau tanda ya Om Ferry, kita punya enggak mau ya Om Ferry, dedengan dulu. Gikin aja, pasti tanya duluan, belum akui dulu. Naraman dan hamu. Tanda ya, dia anda kalebi, anda itu. Kan siapa mau akui kalau kerja tidak baik. Tapi kalau tanya, ramah hamu, nadawang juga malunggu ya amang nah. Kenapa? Itu kebanggaan kita jaga, kita taramah Pak. Kita juga jaga supaya kita kerja. Saya omong di mana-mana, ayah pendeta ada, mungkin ada yang dari desa dan lain-lain. Tanya kepala desa, tanya mantan kepala desa. Waktu saya urus DPMD, waktu saya kabak Pemdes, waktu saya camat kota sudah tidak usah omong. Kalau keluarga ini datang dong, subentak duluan saya. Kau tanda tangan, saya tidak pernah repot karena waktu saya jadi camat kota dan kamera masih ada. Tidak ada satu niat pun selama kepengurusan saya administrasi saya kasih sulit masyarakat. Kalau itu pelayanan umum tidak ada uang. Tapi di DPMD itu ada uang, ada konsekuensi setiap saya tanda tangan. Bisa saya minta uang di situ. Rambo juga saya punya tante, mantan juga pengurus di desa, bendahara desa. Saya tidak pernah minta 1 sen juga untuk saya punya kelancaran administrasi. Padahal bisa saja itu saya lakukan. Kenapa? Saya juga berdoa kalau Tuhan kasih kesempatan. Seperti hari ini saya bicara di mana-mana saya omong lantang. Saya takut juga. Kalau pas don tanya keluarga nak kalembi mukoi gamu ya, nak kapal DPMD gamu ya, Om Ferry, iya. Bagaimana? Kalembi ya, ya masih kalembi juga. Malah gikin na, jangan ramban dan hamur, karena indui pangalang. Ndak kalembi tidak kalembi itu nanu awam. Tapi kalau bilang keluarga kita kerja itu juga yang kita pikir. Mungkin orang lain dia tidak pikir itu, tapi saya pikir itu. Terakhir saya mau kasih tahu pesan orang tua, pesan keluarganya kita semua. Kalau Tuhan berkehendak, buat sesuatu yang bisa orang kenal,
Di zamannya dia itu hari dia jadi ini yang dia buat. Itu yang Pak Chris Prying kejar. Karena dia orang pemerintahan. Itu yang mau dinobatkan tanggal 16 nanti sebagai Bapak Pembangunan. Karena ningo rukuramana. Na tahu na hamu hamu la piaka awana. Ya toh? Bukan hamu la piaka itu yang ana tahu itu kuda yang bukudu perbakul dulu. Begitu. Ini ada sampai om di sini. Dia ipar dia mau kena denda berapa dia kuat, dia dari uang gaji mau kuat berapa UK kalau melawan ipar. Ini pengerudu gaya, iya tuh. Sudah ambil duluan sama saudara perempuan, saya minta suara manyum dukung. Partai urusan lain itu. Iya, kan? Politik tidak bisa putus itu darah daging. Iya toh? Tidak bisa putus itu darah daging. Makanya sebenarnya waktu datang bilang di Merada di sini bilang mau datang kampanye, mau datang pertemuan, sebenarnya tidak kumaya. Saya mau gaya juga orang-orang biar saya tidak datang tapi saya menang di Wangsa. Tapi ini sudah datang 2 kali di Konjonga sana. Saya kasih tahu yang di Konjonga tidak usah kita omong. Pak Pati bilang jangan nyimi sehat, nyungga sehat. Hitang gimara dari jauh badapinya. Lah Konjonga butuh dia jalan rabat itu ibu anggota dewan. Jalan rabat menurun itu. Itu dari zaman kita kecil. Dari zaman kalau kita omong kita ego na panita keluarga Canberra yang kita tanah semua ini. Tanah buku apunya kita semua ini sepanjang ini. Yang kita kasih marga Payeti yang kasih di Polres dan sekitarnya semua. Kami pamakat Lebakuruku Kaburu semua yang ada di sini kita juga tanah kita sini. Kita sudah korban banyak untuk pemerintah. Makanya dukung sudah nyempiang anak umbuk waktu ada di pemerintahan ini. Ada sang kawan sekolah sini, Rambo Esther berdiri dulu. Berdiri dulu Ibu Rambo. Berdiri dulu. Ini sama kawan sekolah. Jadi waktu saya jadi camat, itu hari saya pergi sudah. Beliau ini kan ibu rumah tangga toh. Tapi kita kan biasa main gila kan, anggap saudara perempuan begitu. Termasuk itu ketua Sanggar Oriango itu, ibu pendeta itu kawan sekolah. Banyak yang pendeta yang kawan sekolah saya. Mungkin doa-doa beliau juga ayah pendeta jadi cepat lurus begitu. Ya waktu saya kunjungan, saya cerita sedikit yang berapa ini. Kalau memang kita lama di sini, saya pikir kita di sana kita biar Pak Pati saya lanjut. Jadi pas saya kunjungan beliau ketemu saya, dia senang sekali. Dia pukul sama pantat tuh. Kau very enak kau sujadi. Sama teman-teman yang pegawai kan saya camat tuh, mau jaga wibawa, tapi di depan teman tidak ada wibawa. Pukul sini, enak nyumuk kok sejadi camat kau sombong level. Yang lain-lain petuanya kan pegawai bisik rambu mutuno pada camat jangan anggomnya. Lagi kan. Saya bangga juga. Begitupun sama saudara-saudara yang lain. Jadi maksud saya sampaikan ini Bapak Mama sekalian. Saya mentransfer pengetahuan dan informasi kepada kita semua. Jakarta Luri begini-begini saja. Hama wanana buku apa nyuta hambe ai pangandi iwa kita tidak ada daya tawar kita di mana kehidupan ini bawa di situ sudah kita jalan sambil tunggu kapan Tuhan jemput kita. Terus apa artinya kita di dunia kalau kita juga pemimpin, kita juga pemerintah membiarkan ini adik-adik, kita juga tidak tenang. Tapi menyelesaikan semua dalam satu waktu tidak mungkin. Siapapun dia 3,5 tahun juga Pak Jokowi di sini tidak mampu. Kalau kita yang jadi Bupati Gubernur di Jakarta gampang, karena semua sudah ada, tinggal setel putar-putar saja. Jadi kalau Jakarta tidak maju, daerah Jawa tidak maju, itu bukan salah masyarakat, bukan salah negara, salah pemimpinnya. Tapi kalau di sini, kita sumber daya terbatas, uang kita sedikit, kita hama kalau uang sedikit, tinggal 50.000 Pak Koster, iya toh? Ke utama na jara palapa, ke karohu, atau beli lipstiknya apu di rumah, kan tidak bisa. Ya, tapi kalau kita punya sumber penghasilan, biar dia 1.000, biar dia 500. Tapi kalau dia sering datang, itu uang 5.000, 1.000 dia jadi besar. Saya juga lihat, Bapak Mama saya kasih contoh satu lagi tentang sapu lidi. Sapu lidi kita keluarkan naik terus sampai di atas, kita serut, kita jual permisi besar. Semakin besar kita semakin nilai tawar rendah sekali. Mentalitas kita juga orang Sumba kita, tidak semua. Tapi mentalitas kita lebih suka tekan nangul di juta. Kalau pergi belanja kita cari, tapi kalau di toko lain, di tempat lain, di tempat jual lain, kita beli macam bangga sekali. Kalau terima gaji kita mencari jalan goji,
Apa ini? Berapa? 15 orang dari luar bilang kita beli. Tapi kalau ang 2 juta. Dari sapi itu mereka hanya ciptakan plastik sedikit untuk jepit yang kita bisa pakai kebas-kebas itu. Karena kita tidak ajarkan untuk mentransfer dari yang banyak itu ke yang kecil dan nilainya lebih ada. Begitu. Kita ini sebenarnya ada budaya untuk bisa kerajinan tangan itu. Kita dulu mama sebisa untuk tentang sulam apa bikin dulu sama kecil kain meja begini tidak ada yang beli. Semua apa-apa pasti bisa. Tapi tidak diwariskan lagi karena tidak dihargai. Kenapa setiap masuk ke sekolah kita tidak rubah? Dari kita apa guru kita hanya bawa ember yang kita beli, kita dirubah pada kerajinan tangan yang dihasilkan oleh masyarakat supaya setiap tahun pas masuk ini ada produksi yang kita buat. Kenapa kita tidak beli kerajinan macam yang tadi yang keterkaitan dengan budaya kita supaya mereka bisa tahu. Macam saya dengan Adion yang istri dari luar. Ya toh? Kakak pendeta jo. Kakak pendeta kamu sudah jadi setengah orang jauh kan sudah jadi mas di sana. Tapi kita jangan lupa identitas kita. Untuk supaya jangan lupa kita ajar mereka. Harus kita bersama-sama dengan masyarakat. Saya mau kasih contoh terlalu banyak, tapi contoh saya tanduk kerbau. Bapak Mama lihat di YouTube, sisir yang dipakai Ratu Elizabeth, semua yang dipakai itu tanduk kerbau yang diolah dengan alat yang baik. Aneh sisir itu dikemas, kemudian menjadi harganya luar biasa. Kita di sini buang-buang, cari yang isi saja untuk bikin parang. Dari saya kecil sampai besar hanya untuk parang. Dan tidak bisa kita lahirkan anak dia langsung jadi orang, tidak bisa. Adik Dedi pun begitu. 30% genetik yang ada, 70% dia mengasah diri untuk bisa berbicara, berpikir tentang kepentingan banyak. Saya kira Bapak Mama ini yang bisa saya pegang as 2, Joker 1 menang sudah. Mau lawan apa? Kuda-kuda kita tutup. Ya toh? Kuda-kuda kita tutup begitu. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya terakhir mau sampaikan, tidak ada niat satupun dalam hati saya. Coba kita dengan Dion insya Allah tentang keluarga. Kalau Dion kasih tahu memang saya dia mau maju, saya dorong dia maju. Betul ini, saya omong saya tidak perlu buka hati saya karena Tuhan tahu niat kita. Tidak perlu kita bertempur di atas. Tapi saya maju, baru Dion maju. Tidak ada yang salah. Dia juga kita pun keluarga. Saya juga Bapak Mama pun keluarga. Hanya itu tadi saya pesan. Kali ini mungkin saya punya peluang lebih besar. Kenapa? Saya omong secara pribadi, selain Bapak Christopher Praing, selain pejabat lain di Sumba Timur, saya salah satu yang sudah mengunjungi 140 desa. Saya salah satu yang sudah mengunjungi hampir 60-70% dusun yang sudah jalan. Kenapa? Di sana saya pergi, saya memperkenalkan diri, saya menceritakan konsep kalau Tuhan berkenan, sambil saya lihat juga di sana kondisi. Jangan tapi kondisi kita jangan omong kosong, kita rancang apa? Kita mau rancang apa? Kita tidak tahu kondisi real. Kita tidak tahu juga bagaimana respon masyarakat. Dan saya terakhir saya kasih tahu, kalau pemilu kada hari ini, malam ini ditentukan, saya yakin kita tidak usah paseo. Kita biasa kalau emosi gitu, mari kita paseo, jangan tidak usah paseo di pilkada. Tidak usah, karena siapa yang kalah itu keluarga kita, yang menang juga dan tidak bagus juga begitu. Ya saya kasih tahu, kalau pemilihan saya sudah yakin dari jauh hari. Sebelum Pak Dion maju juga saya sudah yakin saya pasti menang di Wanggasing. Saya menghormati semua kader yang ada, Umbu Yon, saya punya adik Umbu Lili, saya punya kakak, kita besar sama-sama di lapangan Matawai. Pak DMW, saya punya kakak juga, beliau jadi anggota DPRD, saya dukung. Kalau mendata saya punya ponaan lagi. Tidak mungkin ini, dia kampanye di sana, dia bilang, kalau kamu tidak pilih saya, pilih Om. Dia bilang. Saya juga begitu. Kalau kamu tidak pilih saya, pilih mendata. Saya bilang, bukan tidak suka yang lain, nama kita omong di kampung sini. Kalau di Wangga juga kan pasti begitu. Kalau tidak pilih sama Frankie dengan Kampani, kamu pilih Umbion, kan begitu. Di mana-mana begitu sudah. Tidak ada yang salah, tapi saya pikir salah satu yang menjadi keuntungan KP dan FR, komunikasi kita gampang dibangun. Kapan saja, di mana saja bisa tahan. Bisa kita omong, dan bisa kita carikan solusi. Itu ke depan yang kita mau lakukan. Dan saya omong tadi di Melolo dan di mana tempat saya sampaikan, kalau Tuhan berkenan, kita lawan satu penyakit masyarakat tentang pencurian. Dan kita, Ayah Pendeta, tante saya, kita semua, kita akan buat satgas. Kenapa belalang yang ribuan bisa kita selesai? Ini yang pencurian saja ini, yang hanya segelintir
siapa pun sama di mata hukum. Nanti kita buat, kita ada strategi juga untuk itu. Kan saya kasih tahu, yang pencuri juga kawan-kawannya. Tapi itu kan bisa kita kembalikan. Ya toh, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kalau saya cerita terus sebentar, kita macam malam PM lagi besok baru kita acara toh. Karena besok juga gereja, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih banyak. Yang lain-lain tentang hal-hal lain saya pikir tidak usah omong. Tidak usah kita diskusi, nanti kita sampaikan. Adik Dedi sebagai adik saya, tolong ingatkan saya. Kita komunikasi. Yang lain-lain juga ini ada nomor WA semua. Saya terima kasih. Besar sampai hati. Karena saya lihat seperti ini. Begitu. Dulu orang bilang FR tidak laku di Lewa. Dia lupa. Di Lewa boleh sudah tidak laku terlalu. Tapi di Lewa saya dukung begitu. Sumba Timur di sini banyak. Kamera yang dibagi 3 saya nanti. Ya dong, kalau 100%. 50 Magneta Maama Supakape. Itu bisa kita akui. Beliau 50% paling kurang menguasai kamera. Kebanggaan keluarga, penuang kelembi. Dia kerja juga baik. Siapa yang tidak bangga? Ya dong. 50 dari yang 2 kita bagi sudah di kakak. Umbuyon 25, saya 25. Anggap kita bagi. Kalau 25 tambah 75 kita, tambah 50 kita 75. Umbuyon 25. Pada yang tahu mananya itu. Bukan saya kasih kecil sama adik. Ya dong. Itu yang saya mau sampaikan. Jadi tidak usah bertengkar, tidak usah kita ribut, kita buat apa, kita omong saling menjatuhkan, saling lain-lain. Ini yang bisa saya sampaikan. Terakhir atas nama Christopher Prank dan keluarga, saya Frank Kirangamani dan keluarga. Dan atas nama kita semua, Paku Kalemi, Genji Milio. Hama yang andumang menyuma, hama yang dap. Hatang lahupu, nalulung lapino. Gara yang nama ningula, uno etikarang lah. Lakaraha rirapu. Saya sudah mau jadi unang sedikit juga ini. Ya. Ya, pangalannya. Supaya kita hamayang lambul tahu. Karena bunga tak Anda sehingga kita bisa melihat jembatan pengabdian untuk kita wujudkan mimpi-mimpi kita. Tidak bisa sekaligus, tapi kita harus mulai. Dimulai di mana? Di zaman kalau KP dan FR diberikan kesempatan untuk bersama-sama masyarakat dan keluarga membangun daerah ini. Sebenarnya kalau saya mau lama banyak hal yang saya sampaikan. Saya besar di Wangga, itu satu yang menang, Pendeta. Saya besar di Wangga, jadi mungkin antara kopi dan gelas, saya lebih banyak makan, lebih banyak minum di Wangga sini. Bukan saya kasih kecil, dan semua calon, begitu. Saya besar di Wangga di sini. Jadi pantaslah kalau ini kali saya menang. Nanti Buyon kalau mau menang lagi di 2009 toh, lama-lama lah kita. Saya kira itu yang saya mau sampaikan. Dari kita semua, jangan marah, saya tidak singgung siapa-siapa. Karena kalau saya singgung, sama saya singgung sendiri. Ini di panggung ke panggung saya omong. Dan Tuhan tahu hati saya terhadap keluarga maupun terhadap adik saya. Begitu. Saya pikir kalau dong serang saya anggap, ya dorong belum dewasa. Tapi saya mau manfaatkan panggung ini, memberikan pelajaran. Memang harus menjaga kehormatan keluarga kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuya Purbawa dan teman-teman tim. Saya di sini mungkin harus 15 menit, 20 menit lagi. Karena kalau di tempat lain saya goyang, baru di sini tidak goyang. Bisa dong tidak kasih pulang sebentar saya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Malam untuk semua yang sudah berkorban sehingga pertemuan ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Mama-mama semua yang sudah berjadi lelah, kita semua yang telah memberikan sumbangan, partisipasi, saya ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan menyertai, membalas semua kita semua. Selamat malam, salam untuk kita semua.